see it in your eyes, I can tell that you want more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Riviza, NIM 1914040013 dari Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian peubah acak dalam mata kuliah Statistika Matematika yang diampu oleh Ibu Dr. Nana Seprianti SPD MSI. Selamat menyaksikan videonya. Pertama-tama kita ketahui dulu apa itu peubah acak. Pengertian peubah acak. Peubah acak itu ialah suatu fungsi yang mengaitkan suatu bilangan real pada setiap unsur dalam ruang sampel. Ruang sampel itu sendiri yaitu himpunan yang memuat hasil semua percobaan. Peubah acak biasanya dinyatakan dengan huruf besar, misalnya X, sedangkan nilainya dinyatakan dengan huruf kecil padanannya, misalnya X kecil. Seperti misalnya jika X adalah peubah acak banyaknya sisi gambar yang muncul pada pelemparan 3 mata uang seimbang, maka X sama dengan himpunan dari 0, 1, 2, dan 3. Contoh 2.1. Dua buah bola diambil satu demi satu tanpa dikembalikan dari suatu kantung berisi 4 bola merah dan 3 bola hitam. Bila Y menyatakan jumlah bola merah yang diambil, maka nilai Y yang mungkin dari peubah acak adalah, di sini kita akan ditemukan dengan mencari ruang sampelnya untuk menentukan berapa nilai Y-nya nanti, berapa banyak Y. Karena Y di sini katanya jumlah bola merah, nilai dari jumlah bola yang merah itu dilambangkan dengan Y kecil, maka ruang sampelnya jika bola tersebut diambil secara acak, yang pertama kemungkinan terambil yaitu MM atau merah-merah, berarti Y-nya ada 2 karena jumlah merahnya ada 2. Yang kedua MH, merah hitam, berarti jumlah bola merahnya yaitu 1. Yang ketiga HM juga jumlah merahnya, bola merahnya yaitu juga 1. Dan yang terakhir yaitu HH, maka jumlah bola merahnya tidak ada atau 0. Nah, maka didapatkanlah ruang sampel seperti itu dan Y-nya terdiri dari 0, 1, dan 2. Kita masuk ke contoh 2.2. 3 orang petani, Pak Ali, Badu, dan Cokro menitipkan pecinya di pagi hari pada seorang anak. Sore harinya si anak mengembalikan peci tersebut secara acak pada ketiga petani. Bila Pak Ali, Badu, dan Cokro dalam urutan seperti itu menerima peci dari si anak, maka tuliskanlah titik sampel untuk semua urutan yang mungkin mendapatkan peci tersebut. Dan kemudian cari nilai C dari peubah acak C yang menyatakan jumlah urutan yang cocok. Jadi jawabannya, bila A, B, dan C menyatakan masing-masing peci Pak Ali, Badu, dan Cokro, maka susunan pengambilan peci yang mungkin dari padanan yang cocok adalah ruang sampelnya seperti ini, A, B, C. Maka C atau yang cocok ada 3 karena mereka berurutan, Pak Ali, Badu, dan Cokro. Yang kedua A, C, B, berarti jumlah yang cocoknya hanya 1 yaitu A, sedangkan C-nya dan B-nya itu tidak berurutan atau beda letak dia. Yang ketiga B, A, C, itu juga 1, hanya yang cocok yaitu letaknya C, sedangkan B dan A juga kebalik letaknya. Yang keempat B, C, A, 0, tidak ada yang cocok letaknya atau tidak berurutan. Yang kelima C, A, B juga 0 karena tidak seletak. Dan yang terakhir CBA, yang seletak itu B. Dalam kedua contoh tadi, ruang sampel mengandung jumlah anggota yang berhingga. Akan tetapi bila satu dadu dilantunkan, maka
dilantungan sampai angka 6 muncul, maka diperoleh ruang sampel dengan deretan anggota tak berhingga. T sama dengan anggota dari himpunan L, BL, BBL, BB, BL, dan seterusnya, dengan L menyatakan munculnya 5 dan B bukan 5 yang muncul. Tetapi dalam percobaan ini pun banyaknya unsur dapat disamakan dengan seluruh bilangan bulat, sehingga terdapat unsur bilangan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi dapat dicacah. Kita masuk ke definisi 2.2, yaitu jika suatu ruang sampel mengandung titik yang berhingga banyaknya atau sederetan anggota yang banyaknya sebanyak bilangan bulat, maka ruang sampel itu disebut ruang sampel diskrit. Atau ruang sampel ini, suatu peubah acak ini dikatakan peubah acak diskrit bila himpunan kemungkinan hasilnya terhitung. Karena kemungkinan nilai Y pada contoh 2.1 adalah 0, 1, dan 2, dan kemungkinan nilai C di contoh 2.2 tadi adalah 0, 1, dan 3, maka Y dan C tersebut adalah peubah acak diskrit. Kita masuk lagi ke definisi 2.3. Bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak berhingga banyaknya, dan banyaknya sebanyak titik pada sepotong garis, maka ruang sampel itu disebut ruang sampel kontinu. Peubah acak kontinu yaitu peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Contohnya, misalnya penelitian mengenai jarak yang ditempuh bila suatu mobil merek tertentu dijalankan pada jalan tertentu dengan 5 liter bensin. Bila dimisalkan jarak sebagai suatu peubah yang diukur dengan suatu dari ketelitian tertentu, maka jelas bahwa kemungkinan jarak yang ditempuh dalam ruang sampel tak berhingga banyaknya. Begitupun contoh dari bila kita ingin mencatat lamanya waktu yang diperlukan oleh suatu reaksi kimia, maka sekali lagi selang waktu yang dapat dibuat untuk ruang sampel banyaknya tak berhingga atau tak terhitung. Itulah yang disebut dengan ruang sampel kontinu. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan mana dari peubah acak berikut yang diskrit dan mana yang kontinu. Yang X, banyaknya kecelakaan mobil per tahun di Jakarta. Y, lamanya waktu pertandingan tunggal bulu tangkis. M, banyaknya susu setahun yang dihasilkan seekor sapi betina tertentu. N, banyaknya telur setiap bulan yang dihasilkan seekor ayam betina. P, banyaknya SIM dikeluarkan tiap bulan di suatu kota tertentu. Dan Q, berat padi yang dihasilkan per hektar. Maka jawabannya yang termasuk peubah acak diskrit yaitu di sini yaitu X, N, dan P, karena bisa dihitung atau terhingga jumlahnya. Seperti banyaknya kecelakaan mobil per tahun di Jakarta, mungkin ada dibuat atau ada data tertentu tentang kecelakaan mobil yang ada di Jakarta tersebut per tahunnya. Begitupun dengan banyaknya telur setiap bulan, itu juga berhingga atau dapat dihitung. Dan P, banyaknya SIM dikeluarkan tidak tiap bulan di suatu kota, itu juga bisa terhitung atau terhingga karena ada datanya dari masing-masing kota tersebut, berapa orang yang membuat SIM tiap bulannya. Maka di sini yang kontinu yaitu Y, M, dan Q merupakan variabel kontinu karena tak terhingga jumlahnya. Yang kedua, dari 5 mobil yang dikirim dari pabrik, 2 tiba terkena goresan. Dari 5 mobil yang dikirim dari pabrik, 2 tiba terkena goresan. Bila suatu toko menerima 3 mobil ini secara acak, tuliskan unsur ruang sampel T menggunakan huruf G dan B untuk masing-masing yang kena goresan. Dan yang baik, kemudian pada setiap titik sampel beri nilai X dari peubah acak X yang menyatakan banyaknya mobil yang dibeli toko tadi yang kena goresan. Jawab. Maka ruang sampel di sini yaitu yang pertama B, B, B atau baik semuanya, maka X-nya 0.
karena kita di sini mencari yang terkena goresan. Yang kedua BBG, maka goresannya ada 1 yang terkena goresan. Yang ketiga BGB juga ada 1, GBB juga ada 1, BGG ada 2 yang terkena goresan, GBG ada 2 juga, GGB ada 2, dan yang terakhir GGG ada 3. Kita masuk ke contoh yang nomor 3. Suatu uang logam dilantunkan sampai muncul 3 muka berturutan. Tuliskan unsur dari ruang sampel yang memerlukan 6 atau kurang lantunan. Apakah ruang sampel ini diskrit? Jelaskan. Jawab. Maka T di sini yaitu terdiri dari himpunan M, MM-nya berurutan. Katanya di sini 3 muka berturutan. Berarti M pertama, M berturutan. Yang kedua B, MM-nya terus selalu berurutan 3 kali, 3 muka atau 3 muka. Yang ketiga MB, selanjutnya BB, selanjutnya BB, sampai ke MMB, dan seterusnya. Ini disebut dengan ruang sampel diskrit. Nomor 4, misalnya Sandi melakukan pelemparan 2 buah mata uang logam Rp100 yang seimbang secara sekaligus. Jika X menunjukkan banyak huruf Bank Indonesia yang terjadi, maka apakah X merupakan peubah acak? Jawabannya, ruang sampel S yaitu terdiri dari anggotanya, yaitu himpunan dari HH, HG, GH, dan GG. Dengan G adalah gambar dan H adalah huruf dari Bank Indonesia. Untuk S1 yaitu HH, maka XS1 atau XHH-nya sama dengan 2 karena terdiri dari 2 H-nya atau 2 hurufnya. Yang kedua S2-nya itu HG, maka XS2 sama dengan XHG itu jumlahnya yaitu 1 karena terdapat hanya 1 H-nya. Untuk S3-nya juga demikian, GH. Maka XS3-nya GH itu juga 1. Dan yang terakhir untuk S4 GG, maka X4-nya atau XGG sama dengan 0 karena tidak ada terdapat H atau huruf Bank Indonesia di sana. Sehingga nilai-nilai yang mungkin dari X, RX sama dengan 0, 1 atau 2. Karena X memenuhi syarat-syarat sebuah fungsi, maka X adalah termasuk dalam peubah acak. Kita masuk ke contoh soal terakhir, yaitu misalnya sebuah universitas mempunyai mahasiswa berjumlah 25.000 orang dan para mahasiswa ini diberi nomor induk mahasiswa mulai dari 0001 sampai dengan 25.000. Kemudian seorang mahasiswa dipilih secara acak dan ia diukur berat badannya. Dalam hal ini ruang sampelnya adalah dan termasuk peubah acak. Apakah itu? Jawabannya S sama dengan himpunan dari S2S sama dengan nomor dari 0001, nomor dari 00001, 00002 sampai seterusnya sampai ke 20 nomor ke 25.000. Misalnya X menunjukkan berat badan dari mahasiswa yang terpilih, maka ia bisa ditulis sebagai XS dengan S anggota dari S besar. Kita mengasumsikan bahwa tidak ada mahasiswa di universitas tersebut yang mempunyai berat badan kurang dari 20 kg atau lebih dari 175 kg. Sehingga ruang hasil dari X adalah RX sama dengan himpunan dari X yang mana 20 yang mana X besar sama dengan 20, kecil sama dengan 175. Karena RX merupakan sebuah interval, maka X termasuk ke dalam peubah acak kontinu. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.